Halo Sobat Koperasi, apa kabar? Selamat pagi, siang, dan sore. Ketemu lagi barengan sama kita nih. Ini acara yang luar biasa, Kanca Muda. Ketemu di podcast Sinau bareng Si Bakul Koperasi. Nah, sahabat koperasi ini kita nggak sendiri ya. Ada Mbak Fitri juga. Halo Mbak Fitri. Halo teman-teman Sobat Koperasi. Ini kita nih di saat ini nih. Ini pasti teman-teman yang di rumah Sobat Koperasi nungguin. Kita bakal ngobrolin apa sih Mbak Fitri? Tema kali ini itu sangat cocok buat generasi muda atau biasa yang disebut Gen Z atau Gen Z. Oke, buat kamu yang ini ya, yang apa doyan banget gadget, yang anak-anak muda. Ini ngomongin soal koperasi, ngomongin apa sih gitu kan? Nah, kali ini itu temanya terkait kaderisasi koperasi melalui Kopma. Mungkin buat kamu nih sobat koperasi yang sekarang jadi mahasiswa, terus juga mungkin kupu-kupu doang, kuliah pulang, terus bingung mau ikutan apa ya gitu kan. Aduh, biar berkembang nih kayak apa gitu. Nah, kamu harus join yang namanya Kopma, Koperasi Mahasiswa. Dan buat ngomongin itu kita ada orang-orang yang luar biasa ya. Ada praktisi, dosen, terus juga penulis, bukunya juga banyak, bisa dicari opini, itu dicari. Ini ada Pak Dr. Purwoko SEMM, selamat datang Pak. Selamat datang juga di Dinas Koperasi UKM Yogyakarta. Ini beliau ini juga adalah Presidium Forum Koperasi Indonesia. Betul. Yeah. Dan ini juga ada ibunda kita ya. Iya. Ada Ibu Insinyur Setiahastuti MP, beliau merupakan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM DIY. Selamat siang Ibu. Selamat siang, sore, pagi, malam. Ini ibunya koperasi yang Yogyakarta ini. Mudah-mudahan nggak bosen ini. Enggak lah Bu. Dan ini buat sobat koperasi nih Mbak Fitri. Mungkin kan yang teman-teman mahasiswa di rumah ya, mungkin juga baru gabung terus tahu Kopma tapi belum tahu. Kenapa sih kok harus Pak? Kenapa sih mahasiswa yang sekarang mungkin baru masuk atau yang udah lama terus bingung mau kegiatan ngapain gitu? Kenapa sih harus masuk ke Kopma? Apa sih manfaatnya sebenarnya Pak ini? Banyak. Kopma itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Jangan sampai hanya sebagai mahasiswa kupu tadi ya, kuliah pulang. Karena di kampus itu selain kita belajar akademik, ada kegiatan di luar itu yang sangat bermanfaat ketika mahasiswa sudah lulus. Salah satunya adalah koperasi mahasiswa. Dia bisa belajar bisnis di situ, belajar berorganisasi, belajar manajemen, belajar pemasaran. Semuanya ada di Kopma. Jadi ketika lulus itu tidak bingung gitu. Banyak alumni Kopma itu yang lulus menjadi pengusaha. Saya alumni Kopma juga tahun 94 di IKIP Semarang gitu. Jadi di Kopma itu luar biasa, banyak sekali. Jadi mahasiswa akan motivasi untuk menjadi pengusaha itu ya ketika mahasiswa itu UKM-nya atau sekarang disebut Kopma tadi gitu. Luar biasa. Upgrade skill di Kopma. Iya betul, karena ada sesuatu yang tidak diperoleh di meja kuliahnya. Jadi kegiatan Kopma itu langsung Gen Z itu cirinya itu dia akan tertarik dengan sesuatu yang dia lihat kenyataannya. Buktinya mana? Hasilnya apa? Itu yang dilihat. Bukan teori-teori Gen Z itu. Jadi ini Kopma itu sangat pas kalau mau menjadi Gen Z yang nanti lulus dengan kualifikasi yang keren, bisa langsung usaha atau menjadi karyawan dimanapun, tapi dia belajar dari Kopma karena itu real, ada kegiatannya, ada hasilnya, maka mengupgrade Kopma itu menjadi sangat penting. Ya, ini yang kurang di kampus-kampus kita di Indonesia Raya Merdeka ini masih kurang untuk memperhatikan keberadaan Kopma sehingga Kopma itu betul-betul menjadi sesuatu yang menarik. Ada daya tarik yang luar biasa bagi mahasiswa untuk belajar bisnis di Kopma. Karena sekarang cita-cita anak-anak muda sekarang itu kalau tanya lulusnya jadi apa? Jadi pengusaha. Dan itu hanya belajar di Kopma kalau sekarang itu statusnya sebagai mahasiswa. Gitu, Mas. Oke, tapi Mbak Fitri, dulu ikut Kopma nggak? Kalau Awan ya dulu waktu ikut mahasiswa, ikut Kopma itu dapat duit dari Kopma. Betul. Dulu buat buat desain, terus diajarin macam-macam ya, marketing, terus kita sering buat desain, buat apa kita jual ke Kopma, dapat duit waktu itu. Betul. Jadi tambahan pemasukan gitu ya. Bahkan kita bisa menjadi mahasiswa tidak usah minta orang tua. Kalau Kopma itu betul-betul dimaksimalkan
gitu loh. Ada usahanya, terutama nanti yang jadi pengurus, pengelola maupun pengawas bisa dapat bayaran tiap bulannya, gitu loh. Kalau upaya besar, kalau omsetnya mungkin sudah besar kan gajinya juga lumayan. Orang tua tinggal mendoakan. Nah, lulus pasti dia pengen mengembangkan koperasi, tidak di Kopma, di koperasi di luar Kopma. Nah, disinilah fungsi kaderisasi, gitu loh ceritanya. Oke. Dan sebenarnya kalau misalnya akhirnya kan kalau dilihat berarti kaderisasi itu sangat penting ya. Penting kalau banget. iya, tidak hanya di Kopma kan, kaderisasi tidak di bidang koperasi, dimanapun harus butuh kaderisasi. Tadi khususnya di Kopma, ya khususnya untuk mahasiswa, kalau kita pengen punya kader koperasi yang keren, ya belajarnya di Kopma. Karena sekarang itu saya beberapa kali sampaikan, kita itu lagi krisis kader koperasi, baik itu yang ada di pemerintahan maupun di praktek nyata di bisnis koperasi. Bahkan saya sering usul, kalau perlu kampus itu harus ada lah, fakultas ekonomi ada prodi atau jurusan koperasi. Bukan koperasi hanya menjadi mata kuliah yang 2 SKS selama kuliah. Ya pasti tidak ngerti tentang koperasi. Teori aja. Akhirnya kalau bekerja kemudian masuknya ke koperasi, ya dia harus belajar dulu. Kalau menjadi prodi, dia fokus di koperasi. Yakin Indonesia tidak akan kehabisan kader. Tapi sekarang ini krisis. Bisa dicek. Dari kementerian sampai kabupaten itu hampir kita susah mencari orang yang betul-betul menguasai koperasi. Karena dulu memang banyak, tapi sekarang udah pada pensiun. Nah, Gen Z ini yang harus menggantikan, cuma ini belum terjadi kaderisasinya. Nah, ini harus diupayakan supaya kampus itu memfasilitasi minimal koperasi mahasiswa untuk menjadi tempat kita membuat atau mencetak kader-kader koperasi yang betul-betul kompeten. Supaya koperasi yang cita-citanya menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional itu tidak hanya cita-cita yang ada di langit sana, terwujud, tapi ada di bumi ini, gitu loh Mas. Bisa diraih ya. Iya betul. Karena memang sekarang itu tuh di generasi Z itu tuh kayak koperasi itu apa sih gitu. Jadi kayak udah kayak kuno gitu loh Pak. Iya, Kuno terus monoton. Terus apa ya, kayak cuma ada di dalam buku sejarah aja gitu loh. Itu kan di pelajaran ya itu dulu ya. Kayaknya Di koperasi SMP itu gitu. lambangnya beringin terus kayak gitu. Gitu kan kita taunya. Pernah diganti itu lambangnya, pernah diganti tapi berubah ke beringin lagi ke lambang itu lagi. Iya. Tapi sebenarnya itu sudah nggak ini ya Pak ya. Sebenarnya stigma itu sebenarnya nggak betul ya. Betul. Ya itu stigma itu harus kita hilangkan. Karena image koperasi desa jelek, murahan, rendahan itu sekarang nggak ada, gitu loh. Jadi sekarang itu koperasi sudah sangat keren. Saya punya karyawan itu penampilan tidak kalah dengan pegawai bank. Dompetnya pun isinya tidak kalah dengan dompet pegawai bank. Mbak Fitri. Fasilitasnya tidak kalah dengan fasilitas pegawai bank. Itu memang saya ciptakan. Sekarang karyawan-karyawan koperasi itu sudah sangat pede untuk tampil itu pede gitu. Tampil pede karena image itu yang memang mempengaruhi generasi Z yang sekarang itu ada. Yang ada di sana adalah generasi yang image koperasi itu yang jelek, pinggiran, desa, dekil, itu tidak ada. Maka kita juga punya tugas itu, bagaimana kita mengupgrade ya, atau mengubah image itu sehingga koperasi ini menjadi bisnis yang luar biasa, yang bisa diharapkan masa depannya. Gitu. Saya bisa ceritakan gitu. Dari koperasi jadi apa itu bisa. Maka ketika tadi di seminar kita sampaikan, kan orang tidak pernah menyangka Barcelona itu miliknya koperasi. Miliknya pemain itu miliknya pemain bal-balan itu. Hardware AC Hardware itu miliknya koperasi. Iya, koperasi. Terus Sunkist, toko buah yang terkenal Lena itu milik koperasi. Ini yang lebih kita harus bangga lagi ya Pak. Rabobank itu milik koperasi. Oke. Jadi koperasi itu bisa punya bank bayangan itu. Kan kita kadang tidak bayangkan. Lah itu Gen Z itu tidak ngerti bahwa koperasi itu sebenarnya keren. Keren banget. Iya. Bagaimana koperasi punya Barcelona, bal-balan. Kan tidak pernah terpikirkan. Tapi nyatanya itu yang harus disampaikan terus. Nah contoh-contoh yang ada di Indonesia itu yang harus dimunculkan juga. Ini yang belum ada di tempat kita itu belum muncul lah. Bukan belum ada tapi
masih silent, dan kita harus munculkan supaya generasi Z itu ngerti. Jangan malu menjadi orang koperasi. Saya di mana-mana pakai label koperasi, Mas Ahmad. Oke. Tidak pernah malu saya. Dibilang kenalan saya koperasi. Saya bisa cerita koperasi dari A sampai Z gitu. Gitu. Tadi cerita dari modal 30 koperasi sampai miliaran. Iya. Saya 30 juta dari 30 orang pendiri koperasi tahun 2000. 2 November tahun 2000. Sebentar lagi ulang tahun ke-24. Jadi 1 jutaan. Karena koperasi itu sebenarnya bukan kumpulan uang. Ya ini. Koperasi bukan kumpulan uang, tapi kumpulan orang seorang. Semakin banyak orang akan semakin kuat koperasi itu. Secara otomatis kalau banyak orang, uangnya akan banyak. Betul. Saya punya anggota di Pangestu, contoh Pangestu aja ya, yang saya tahu. Sekarang 243.000 saya punya anggota. Wow. Banyak itu. Itu setiap tahun saya diparani orang karena musim politik ini. Suruh nyalon ini. Karena dia tahu saya punya banyak orang. Politisasi. Tapi no, saya tidak. Saya lebih di koperasi aja. Jadi gitu. Jadi saya kira Dinas Jogja juga luar biasa. Pembina koperasi sudah luar biasa. Maka yang dibutuhkan untuk generasi Z tadi, ya cerita-cerita tentang koperasi sukses itu sering dimunculkan. Nah, kayak di podcast ini keren. Iya. Jadi kan baru tahu juga kan mungkin Barcelona ternyata itu koperasi loh. Koperasi itu kan yang keren, S Hardware kalau yang di mall-mall itu koperasi. Ternyata koperasi juga itu ya. Dan S Hardware itu harganya itu tidak lebih mahal daripada di luar. Jadi kan bisa cek siapa sih kok bisa punya AC Hardware itu karena yang punya itu anggota koperasi, Mas. Jadi yang anggota koperasi bukan AC Hardware-nya tapi orang pemiliknya itu. Karena koperasi anggotanya harus orang, tidak boleh perusahaan. Gitu loh, saudara. Jadi kita keren sebenarnya. Nah, di koperasi di Indonesia itu yang harus dimunculkan, koperasi-koperasi yang mungkin produsen, konsumen atau koperasi yang lainnya itu dimunculkan supaya Gen Z itu ngerti bahwa koperasi ternyata bisa memberi penghidupan yang luar biasa gitu. Itu yang harus dimunculkan PR kita sekarang. Supaya nanti dia tertarik di koperasi, kalau yang mahasiswa di kampus, kalau yang di luar mungkin di koperasi yang lain, itu kader-kader koperasi akan muncul. Harapan kita semua tentu kader koperasi muncul dari kampus itu untuk mengisi posisi-posisi dari kementerian sampai dinas di tingkat kabupaten. Supaya ketika datang ke koperasi itu justru tidak belajar tapi ngajari gitu loh. Yang ini yang perlu kita upgrade terus. Ini yang saya sampaikan, saya menyatakan Indonesia itu kekurangan kader ya karena ini. Ya karena mungkin ASN saya tidak tahu aturannya ya. Tapi kalau kenyataan di lapangan memang saya menemui banyak orang, banyak pejabat yang sebenarnya tidak pas di situ tapi harus di situ, dia harus belajar. Ya enggak apa-apa kalau mau belajar. Tapi ada yang tidak mau belajar. Betul. Itu yang masalah. Kalau yang mau belajar enggak masalah. Gitu loh. Gitu ceritanya. Oke, itu Mbak makin tertarik dengan koperasi. Iya. Memang brandingnya yang harus perlu dibangun ya, Pak. Kalau di sini juga ada Kopma yang misalkan kerjasama dengan Pertasop gitu juga ada, Pak. Jadi dia membentuk Pertasop, Pertamina. Nah, saya kira yang semacam itu tuh malah menarik mahasiswa gitu loh. Jadi memang harus ide bisnisnya gitu loh, Pak, yang ditawarkan ke mahasiswa gitu. Oke, jadi ide bisnisnya dulu yang ditawarkan ini, nanti modelnya koperasi dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk generasi Z, Mbak Fitri, itu ide bisnis tidak penting. Yang penting itu nyatanya apa. Itu untuk generasi Z. Jadi gini Mbak, kaderisasi yang baik akhirnya mau gimana Pak sebenarnya? Kalau untuk generasi Z harus kita ajak ke tempat usaha yang sudah jalan. Dia suruh melihat. Jadi dia itu lebih pragmatis, Mas. Oke. Realistis, pragmatis. Jadi tunjukkan, iki loh, koperasi bisa gini, koperasi bisa seperti. Jangan dikasih ide-ide konsep itu tidak berlaku di generasi Z. Itu ciri dari generasi Z. Harus ada wujudnya. Ada wujudnya, gitu. Tahu dulu cuannya nanti kayak apa. Baru dia mau bisa duplikasi atau meniru gaya dia bisnis gitu loh. Jadi kalau cuma kasih ide-ide, maka saya punya tagline mengubah ide menjadi gawe. Itu tagline yang setiap kali status saya di WA itu selalu saya akhir, ayo terus semangat mengubah ide menjadi gawe. Karena ide itu tidak ada manfaatnya kalau tidak berubah menjadi karya, atau gawe itu karya bahasa Jawa. Oke, gitu loh. Jadi Mbak Fitri dan teman-teman, jadi kita memang kok untuk generasi Z itu kita tidak bisa hanya mengajarkan teori, tidak mungkin. Kita harus tunjukkan dulu, baru nanti konsep bisnisnya kita harus ajari.
gitu. Itu dia akan tertarik. Jadi malah ditarik ke lapangan dulu. Lapangan dulu, ya. Hasilnya seperti ini loh. Iya, betul. Nah, mau dapetin kayak seperti ini tak ajari caranya. Itu yang harus dilakukan untuk generasi Z. Cirinya kayak gitu generasi Z itu. Betul. Jadi tahu dulu ya gitu ya. Tahu Kadang dulu. kita emang pilih-pilih ya. Kalau aku ikut ini tuh benefitnya apa sih Nah. gitu. Jadi Jadi kita langsung lebih- ditunjukin dulu gitu ya Pak. Lebih ke manfaatnya dulu ya, Mbak. Iya, Manfaatnya lebih dulu. hasilnya dulu itu Gen Z tuh kayak gitu cirinya. Kalau generasi milenial yang sebelum Gen Z itu seneng konsep-konsep, ide-ide Konsep yang lahir sebelum tahun 97 ya itu kan, termasuk milenial itu dia senengnya ide, konsep, wacana gitu. Kalau sekarang beda. Langsung Udah beda. praktis. Iya, praktis ada buktinya, kita bisa lihat hasilnya apa, dia akan tertarik. Kalau dia ngomongin tok percuma. Oke, Nah, sekarang betul. Kalau di dinas koperasi Bu, ini gimana pendampingannya atau kaderisasinya seperti apa nih? Jadi ini semula kegiatan kami merangkul Kopma itu pertama di kemarin kan ketemu di jam Kopnas ya. Jam Kopnas ternyata mereka itu kebanyakan tidak tahu koperasi yang benar-benar real koperasi, bahkan sebetulnya dari sisi umur kan boleh sih menjadi anggota koperasi, bahkan nggak ada yang menjadi anggota koperasi, sehingga saya berpikir ini harus dibuka nih wawasan mereka gitu. Kami hari ini kebetulan kan mengundang Kopma. Kalau dinas kebetulan dari sisi pembinaan itu dari sisi wilayah anggota. Jadi kita kan kalau koperasi itu badan hukum provinsi, nah itu kita bina. Tapi Kopma itu kan enggak, ada yang nasional, ada yang kabupaten kota. Tapi ini tadi kami undang semua untuk membuka wawasan, gitu, membuka wawasan koperasi, tentang koperasi itu apa. Jadi dari cerita ini kebetulan Pak Purwoko ini kan praktisi koperasi, jadi Pak cerita Pak sama Mas cerita saja nanti kapan diundang lagi Ditunjukin yang lain. buktinya langsung ya Bu? Iya, cerita ya karena saya juga kan baru 1 tahun nih di bidang koperasi. Ini saya jadi harus saya bisa cerita ini karena ya diceritani dari praktisi koperasi. Oh ternyata koperasi itu bisa sebesar ini. Makanya kita mulai dari membuka wawasan, mahasiswa itu membuka wawasannya tentang koperasi itu sendiri. Nah ini sehingga mereka bisa memahami, karena belum tentu semua Kopma itu kan kadang masuk Kopma itu hanya apa ya enaknya UKM, unit kegiatan mahasiswa mana ya saya ikut ya, melu teman-temannya ke sana ikut. Nah, ini kan sebetulnya itu seperti tadi Pak Prongko ngendika bahwa ini Kawah Chandra di Muka ini untuk menggembleng sih mahasiswa menjadi entrepreneur sebenarnya di situ. Oke. Jadi akhirnya mereka punya pengetahuan yang utuh soal Kopma ya. Iya. Jadi akhirnya koperasi. datang ke Kopma tuh nggak cuman ikut-ikutan, tapi tahu aku bisa upgrade skill yang apa nih kalau ikut Kopma nih gitu. Tuh, Mbak Fitri tuh gimana tuh teman-temannya nih Gen Z nih? Saya peralihan dari milenial ke Gen Z. Oh, dari peralihan ke Gen Z. Ini kalau ngelihat Kopma, koperasi mahasiswa gimana Mbak ini? Teman-temannya gimana? Mungkin kebetulan pas ada Pak Purwoko. Apa sih biasanya kalau di unek-uneknya Gen Z ini peralihan nih? Kalau dulu ya kita ngiranya UKM koperasi itu tuh kayak dikesampingkan dulu gitu, karena memang kita bukan favorit. Biasanya yang jadi favorit tuh malah kayak olahraga gitu-gitu, yang ya tadi brandingnya itu wow gitu. Jadi apa sih koperasi, ya itu PR-nya dari dinas dan teman-teman gerakan koperasi mungkin itu ya Kak Awan. Kita perlu lebih mengenalkan koperasi itu sebenarnya apa, sebenarnya ya memang menarik, cuman ya belum tahu aja. Salah satunya itu. lewat podcast ini ya Bu ya. Nah ini sobat koperasi, kancam teman-teman muda nih yang baru lihat, oh ternyata koperasi itu luas ya gitu ya. Betul. Tapi model bisnis apa sih Pak yang cocok buat Gen Z nih? Ada nggak yang model bisnis yang bisa dipadukan dengan koperasi yang cocok dengan Gen Z ini seperti apa sih? Banyak sebenarnya. Jadi hampir semua Kopma bisa melakukan. Anak-anak muda di kampus itu kan senengnya ngobrol, nongkrong, ada wifi-nya untuk mengerjakan tugas. Kita tinggal siapkan aja, siapkan tempat itu. Saya kira nanti apalagi itu yang ngelola Kopma, yang ngelola mahasiswa sendiri. Nah, ini juga penting. Kopma mahasiswa harus diyakinkan bahwa Kopma itu milikmu, milik mahasiswa. Kenapa kita harus ngopi ke tempat lain? Kenapa kita harus nongkrong tempat lain? Di Kopma aja, tapi Kopma harus ada fasilitasnya.
Gampang sebenarnya. Saya tuh kadang itu gergeten loh, pengen dan Kopma itu bisa maju gitu loh. Coba di kampus, misalnya salah satu kampus kita siapkan area atau tempat untuk nongkrong mahasiswa. Hanya mungkin minum kopi atau teh atau jus, tapi ada snack-snacknya. Itu kan penuh tempatnya itu. Gitu loh, ada ruang-ruangan khusus misalnya untuk diskusi-diskusi. Itu yang menyiapkan harus mahasiswa. Cuma masalahnya yang muncul di beberapa kampus itu kampus tidak memfasilitasi. Karena kampus sendiri tidak tahu koperasi. Tidak tahu itu loh Mas. Padahal koperasi kalau dia mau gerak itu milik saya sendiri, Kopma milik saya sendiri, saya anggotanya. Siapa yang tidak senang gitu loh. Kalau bisnis dari anggota dari koperasi itu maju. Apapun bisa Mas gitu loh. Misalnya dari sisi kalau sekarang anak-anak Gen Z itu senangnya kan nongkrong, ngopi, ngombe, ngobrol. Kita siapin aja. Selesai itu pendapatan luar biasa. Gitu loh. Misalnya tempat-tempat untuk yang ada urusannya dengan kuliah, ada fotokopi, ada ini, siapkan. Itu yang ada mungkin rental komputer, laptop, printer. Itu kan kebutuhan mahasiswa yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan. Itu yang belum disiapkan, belum digarap oleh kampus-kampus untuk Kopma. Karena satu yaitu untuk mencari space atau tempat untuk usaha Kopma aja susah. Iya betul. Nah, ini yang karena ya tadi Bu, Pak rektornya mungkin enggak paham tentang koperasi atau baru. Ide baru untuk saya Pak. Nanti ngumpulkan Pak rektor, kumpulkan aja, betul, kumpulkan aja. Iya Bu ya. Ini penting loh Kopma. Iya, penting. Betul. Saya itu kadang gregetan gitu. Sampai di kampus saya dibikin PT oleh Pak Rektor itu. Karena sering ngamuk masalah usaha, Bu. Jadi ada usaha-usaha yang tidak pernah jalan, yang tidak memberi kontribusi pada kampus. Dibikin PT Adi Multiniaga. Dibikin saya direktur utama ya di kampus itu. Sekarang udah jalan bisnis itu Bu. Gitu loh. Nah, kenapa Kopma tidak? Kopma bisa. Dan saya siap kalau misalnya harus terjun ke kampus untuk membina Kopma siap. Mau kalau dinas punya rencana itu siap banget. Siap itu Mbak. Iya. Wah dikasih PR ini Bu. Ya memang karena kadang di kampus tuh pas saya mencari Kopma loh kantornya kok di belakang depit pojok gitu ya. Misal ini kan berarti dari belum sisi menjadi pimpinan fokus belum utama. belum mengetahui bagaimana koperasi sebenarnya. Kan itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat data-datanya itu kan mahasiswa sekarang tuh banyak yang terkena pinjol. Banyak yang terkena pinjaman online dan lain-lain, terus judi online dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau misalnya gabung sama koperasi ini nih kita tuh mau usaha, enggak usah terlalu pinjem uang modal besar bareng-bareng. Bisa ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Maka ketika ada pinjol mahasiswa terjerat sampai rombongan beberapa orang, harusnya kampusnya malu dong. Iya. Malu harusnya. Kenapa tidak disiapkan oleh kampus? Maka kan ketika kita bicara entrepreneur di kampus kayak apa, ya salah satunya sebelum untuk memenuhi itu. Kalau koperasi Kopma bisa jalan, butuhan mahasiswa apa yang seratusan sampai jutaan, ribu orang, rupiah kan bisa. Modal untuk Kopma itu gampang sebenarnya, cuma ya kampus tidak memfasilitasi tadi. Mahasiswa yang gampang salah satu kampus 26.000 mahasiswa, 10.000 aja 260 juta modal awal kita bisa punya. Belum bulannya misalnya 2.000 berapa? Mahasiswa baru nanti datang tambah lagi. Yang lulus dikembalikan. Yang lulus dikembalikan pun biasanya tidak mau menerima. Apalagi arti 10.000 pada saat para wisudawan itu berbahagia di wisuda, dia tidak nerima, akan dihibahkan ke Kopma lagi. Besar. Kalau menurut kebutuhan mahasiswa itu bisa. SPP kurang tombok isi apa-apa, sing penting sampeyan ijazahmu ning kene. Bisa kan, gampang kan. Kalau jaminan misalnya sepeda atau tanah kan enggak mungkin. Ya udahlah, besok kalau kamu lulus ijazahmu ning kene ya tapi lunasi sih gitu. Harus gitu, harus luwes. Itu sangat mungkin. Dan kampus tidak mungkin bisa melakukan, harus Kopma. Koperasi karyawan juga tidak pas, yang paling pas Kopma. Karena itu ya buat mahasiswa sendiri dari mahasiswa sendiri gitu. Kopma itu pasti bisa lebih besar daripada koperasi karyawan. Koperasi karyawan cuma 1.000 orang anggotanya. Dan nggak nambah tiap tahun. Dan nambah. Koperasi mahasiswa tambah terus. Bagaimana kalau yang lulus apakah dia harus keluar dari Kopma? Tidak harus. Nanti di anggaran dasar rumah tangga diatur. Yang lulus bisa menjadi anggota khusus. Selesai. Yang penting ada aturan. Iya, kesempatan tadi anggaran selesai. Jadi anggota banyak banget, Mas. Bisa orang sudah lulus 10 tahun yang dia datang ke kampus, aku mau ke Kopma, aku masih anggota. Bisa. Tergantung kita yang mau ngatur.
Betul. Itu jadi bisa keren Kopma itu. Iya. Nanti saya pengen nanti mobil dinas rektor itu yang nyewain itu Kopma gitu. Loh iya. Kan sekarang modelnya sewa kan Bu, tidak beli sendiri, nanti sewanya ke Kopma gitu loh. Bisa itu. Wah, mantap itu. Tiap tahun nambah mahasiswa 5.000 itu penambahan modal juga. Modal juga gitu loh. Karena tadi saya sampaikan, intinya itu koperasi kumpulan orang. Semakin banyak orang, pasti semakin kuat. Maka saya di tempat saya itu, yang Pangestu itu kan pokoknya cuma 10.000. Wajibnya 2.000. Beli es teh aja enggak boleh. 2.000 sebulan. Kecil, tapi saya pengennya uang orangnya banyak. Akhirnya terkumpul 243.000 itu. Sekarang udah lebih mungkin. Terus tambah terus. Karena saya yakin dengan banyak orang kita semakin kuat. Itu loh. Ini di koperasi keren sebenarnya. Saya sampaikan beberapa momen ya penting ada seminar nasional bahwa yang bisa mengalahkan ekonomi kapitalis adalah ekonomi berjamaah. Siapa? Koperasi. Betul itu, saya bisa cerita banyak. Kelihatannya Mas Awan tertarik ya. Saya termasuk franchiser Indomaret Oke. Saya mulai dari A sampai Z saya tahu Indomaret. Saya mulai dari pre-marketing saya tahu. Daya radius 2 km dia jadi diteliti berapa orangnya. Tapi orang-orang itu hanya sebagai data bagi Indomaret. Bagi Maret itu. Tapi kalau itu jadikan koperasi, orang-orang radius 2 km menjadi anggota. Dia belanja ke tokonya koperasi. Akhir tahun dia dapat bagi hasil dari dapat SHU. Iya, nanti dapat diskon ketika belanja. Karena perusahaan-perusahaan yang bikin-bikin di mana-mana yang Maret itu dia udah dapat speed harga dari produsen sekitar 30-an%. Saya sebagai franchiser itu dapatnya 7% Bu. Jadi kalau omsetnya 1 miliar, saya dapatnya 70 juta. Dia dapatnya sekitar ya banyak lah. Coba kalau itu koperasi. Keren Mas. Nah itu sebetulnya seperti itu Nje, kayak toko-toko itu kan mau jadi member kan gitu tuh, mau jadi member itu gitu. Mereka itu mau melayani, sebetulnya melayani, dia merekrut member. Nah itu kalau toko itu koperasi, member dari koperasi yang punyai kan gitu. Anggota. Tapi ini PR kami juga karena banyak koperasi konsumen yang tidak mikir itu kan. Kadang ada kantor, ada tokonya, toko koperasi tidak beli di situ juga. Kan dia nggak merasa memiliki. Padahal itu punya dia sendiri. Iya, itulah yang harus banyak PR-nya banyak. Pernah ada kan ketika 212 bikin koperasi, ingat kan? Dia kan tidak berhasil. Kenapa? Karena prinsip koperasi tidak dijalankan. Badan hukumnya koperasi. Tapi prinsipnya tidak dijalankan. Harusnya orang di sekitar jadikan anggota dong yang belanja itu. Nanti akhir tahun, wah Bu, jenengan belanjanya setahun ini banyak loh. SHU ini jenengan banyak. Karena koperasi itu SHU berdasarkan kontribusi dia. Yang belanja gitu. Itu keren. Akhirnya balik sendiri gitu. Balik sendiri. Makanya kan kapitalis harus dilawan dengan berjamaah siapa? Koperasi. Ya. Perputaran keuangan tidak hanya di 1 atau 2 orang. Ya, akhirnya ya semua anggota ya uangnya muter di situ gitu. Keren itu. Itu yang harus dibuka pikirannya mahasiswa itu ke situ. Gitu, ini namanya kaya berjamaah Bu. Iya. Harus gitu ya. Tergantung kontribusi saudara di koperasi. Kalau banyak ya berarti SHU-nya kan dapat banyak. Jadi adil. Ini keren. Besok podcast khusus tentang ekonomi kapitalis VS Itu berapa lama tapi Pak? Itu keren loh, tenang. Saya bisa cerita banyak. Nanti 1 jam nggak cukup. Itu banyak yang itu ide itu pernah tak sampaikan kemana-mana, tapi dia belum ada percaya. Termasuk dengan Bu Siwi. Bu Siwi itu pernah saya berdiskusi di sini, Pak Dina. Di bawah itu pernah ngomong. Saya dulu pernah mengusulkan selain ini namanya holding UMKM. Pernah tak sampaikan Bu Siwi juga. Itu juga mungkin tema depan aja lah. Bagaimana tentang UMKM, pengembangan UMKM itu saya ada konsepnya. Jadi itu sebenarnya sangat gampang. Gampang, besok aja. Ini koperasi Gen Z aja. Iya, koperasi dulu ya.
Karena sebenarnya ya semua itu nggak jauh-jauh dari kita ya Bu ya. Iya, Dan iya, kita tuh betul. udah punya prinsip gotong royong. Ini sebenarnya udah jiwa kita sendiri Iya, loh koperasi. budaya. Kekeluargaan, iya. Kekeluargaan. betul. Nggak susah sebenarnya, cuman kita tinggal mau atau tidak gitu ya. Betul, betul. Dan ini kalau misalnya dari Dinas Koperasi Bu, ini untuk mendorong mahasiswa nih biar oke, tadi kan didatangkan, ini terus dibuka wawasannya. Apalagi program dari Dinas Koperasi buat mendorong mahasiswa nih supaya tertarik dengan koperasi. Jadi untuk setiap kegiatan yang kalau mahasiswa kan sekarang seneng rame-rame juga gitu, nah, kita libatkan HKMY, FKMY itu seperti itu. Jadi supaya mereka terbiasa bergaul dengan koperasi, dengan koperasi senyatanya koperasi gitu, jadi gerakan koperasi itu yang kami upayakan. Tapi yang penting di sini yang terus kami ke mahasiswa adalah membuka wawasan mereka. Itu mereka itu pinter, banyak ide, banyak pinter asal ada contohnya gitu. Jadi itu yang kami ini kan apa? Kalau misalnya ada pembicara yang ini bisa nih untuk contoh, kami datangkan Kopma gitu untuk supaya tahu. Kami pun juga belajar dari Kopma yang berhasil juga. Nah, itu apa ya? Kalau sebetulnya kalau mahasiswa itu enggak perlu diajari banyak-banyak kok soal bisnis yang ada cuan itu enggak perlu diajari. Asal dibukakan pikirannya, diperlihatkan contohnya, mereka akan ada ide sendiri gitu. Hanya kita perlu menanamkan koperasi itu apa ya? Kita perlu rebranding ke mereka. Supaya pemahaman tentang koperasi itu sudah berbeda karena ya kadang koperasi sendiri untuk namanya ada koperasinya dicorek dulu nanti soalnya kan nggak menarik. Iya. Kita ya juga harus harus memahami itu gitu ya. Kadang kan kata-kata koperasi itu bagi anak-anak muda kan nggak menarik, ya udah nggak usah dipakai dulu, pakai singkatan atau apa sehingga mereka itu lebih pede lah. Iya, gitu. nggak kerasa old school gitu ya. Iya, anjing. Padahal sebenarnya ya itu tadi keren itu lah. Keren, koperasi itu sangat keren. Maka itu memang tugas PR kita itu Bu. Jadi mengubah branding koperasi sehingga image-nya itu bagus, ada prospek masa depan itu. Itu yang perlu disampaikan. Karena dia kan kalau generasi Z itu kan yang dipikir sekarang itu baru uang. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang jelek. Nah, kita perlu memasukkan itu dan koperasi salah satunya. Saya meyakini kok. Bahkan nanti kalau tadi saya sampaikan, nanti kalau Pangestu itu RAT mungkin nanti bisa datang satu bis ke tempat saya, ikut RAT koperasi Pangestu sangat kayak apa. Kita sampaikan. Bahkan dari kampus mahasiswa S2 di UAD pernah saya ajak sana satu bis. Namanya studi lapangan industri keuangan. RAT padahal itu datang ke RAT saya. Satu bis saya datangkan ke sana, nginep di hotel, paginya ikut ke kita sampai selesai dia. Pulang tak sangoni gitu. Bener senang, mahasiswa senang. Gitu, betul. Nanti kalau dinas Jogja pengen rawuh monggo besok kita undang. Satu kabit juga tidak apa-apa, datang satu bis. Belajar bareng-bareng. Semakin senang. Koperasi gitu, jadi keren gitu melihat penampilan RAT itu betul-betul menyenangkan gitu. Karena anggota kita 1.000 orang saya undang biasanya perwakilan itu dari seluruh perwakilan cabang itu kita undang. Kita ada hiburannya, ada bagi door prize. Karena kan itu hari yang bersenang-senang bagi anggota. Baru kita lakukan laporan pertanggungjawabannya gitu. Monggo kapan-kapan tahun depan biasanya bulan Februari saya. Yang meriahnya. Iya, memang jadi PR kami dua. Membuat koperasi contoh di DIY itu masih dalam proses. Koperasi contoh yang membuat anak muda itu tertarik masuk ke situ gitu. Betul. Ini koperasi contoh kan di DIY masih belum ada, terus terang saja masih belum ada sehingga kami itu membuat itu kemudian juga membuka wawasan mahasiswa gitu. Makanya nih Pak Purwoko ditarik nih. Ayo nih diceritain Mbak nih. Biar pada tertarik nih. Saya kan di Jogja. Setiap saat oke siap. Ini loh contohnya. Kalau untuk koperasi saya itu welcome lah. Enak kan karena saya tahu gitu loh. Masalahnya kalau saya tidak tahu saya tidak bakal ngomong. Jadi koperasi UMKM itu memang jiwa saya di situ gitu loh. Oke. Dari koperasi Pangestu itu saya udah bisa bikin macam-macam. Gitu loh. Tapi tidak di bawah Pangestu karena enggak boleh simpan pinjam. Tapi
sisa hasil usaha yang dibagikan pada anggota, termasuk saya sebagai anggota itu sekarang sudah menjadi pabrik pupuk. Gitu. Iya betul. Kerja sama dengan Indomaret. Itu kan pakai uang dari mana? Ya dari dosen kan. Saya dosen baru saja. Ya dari hasil saya dapat bagian SAU itu. Gitu loh, nyatanya gitu. Bisa. Dan tidak bisa tidak boleh. Semua bisa. Ayo bareng-bareng. Gimana Mbak Fitri? Makin pengen berpartisipasi. Karena jadi dari koperasi bisa melahirkan usaha-usaha. Iya betul. Kalau ini Pak, saya penasaran yang terkait anggota kan anggotanya itu ada 200-an ribu ya. Nah, ada tips nggak sih Pak untuk meningkatkan partisipasi anggota gitu? Kan banyak yang misal anggotanya 2.000 tapi yang aktif cuma berapa ratus. Nah, itu yang ini penting nih untuk Kopma juga nih anggota Kopma itu. Jadi gini, prinsip di koperasi itu silaturahmi. Jadi saya termasuk orang yang tidak begitu setuju dengan digitalisasi koperasi. Kenapa Pak? Karena koperasi harus ketemu dengan anggota. Itu prinsip. Itu loh. Jadi koperasi itu harus ketemu dengan anggota face to face, ngomongin Pak. Jadi kita tidak, misalnya ada orang pinjam ke tempat saya ya, dia tidak ada masalah apa-apa. Wajib hukumnya bagi karyawanku yang di lapangan itu mampir. Hanya sekedar silaturahmi. Gitu loh. Apalagi yang terlambat bayar. Jadi kita punya aturan. Jadi kenapa Pangestu bisa eksis sampai sekarang? Saya tidak pernah melayani anggota itu di luar kantor. Jadi kadang kantor Pangestu itu ramainya lebih ramai daripada Bank BRI. Karena apa? Orang pada datang untuk melakukan kewajibannya, kewajiban bayar angsuran atau pinjam. Tidak ada pelayanan di luar sama sekali. Gitu loh. Jadi kita aman, betul-betul aman. Kan tidak ada kan masalah muncul karena uang dibawa karyawan ke lapangan, dipinjam-pinjamkan ke sana, itu masalah besar, Bu. Maka prinsip jemput bola itu tidak berlaku di koperasi yang saya sekarang jalani ini. Karena prinsipnya koperasi bukan seperti itu. Koperasi harus ketemu. Karena feelnya beda ya beda Pak. loh. Itu juga kunci utama. Jadi kalau orang sekarang udah semua harus lewat gadget, nanti lama-lama koperasinya hilang. Karena anggota tidak merasa diuangke. Kalau saya tidak, saya punya karyawan di luar, saya tidak punya karyawan marketing ya. Tidak punya, karena semuanya marketing. Jadi staf operasional di lapangan itu tugasnya cuma mengingatkan anggota yang terlambat bayar kewajiban misalnya. Atau hanya sekedar silaturahmi, say hello, Pak, pripun usaha nih? Lancar, butuh tambahan modal, Pak. Misalnya dia ngangsur peng 10 sudah 8 kali kurang 2. Pak, kurang peng pindho tok lho, Pak. Monggo tambah lagi. Orang akan senang datang ke tempat kita. Jadi, maka tiap hari tambah terus anggota itu. Karena begitu mudahnya. Dan memang prinsipnya semua harus menjadi anggota. Supaya kita disebut closed loop sistem ekonomi. Kalau open loop nanti ditangkap oleh KPK. Maka buku anggota kita yang sangat tradisional yang ada cap jempolnya itu masih ada, Ibu. Masih di Pangestu ya. masih ada. Jangan cari datang ke koperasi Pangestu dimanapun berada. Pasti ada buku itu. Nah itu yang kadang itu teman-teman koperasi yang lain tidak mau melakukan. Bilangnya ribet. Pada koperasi ya kayak gitu, kekeluargaan gotong royong harus face to face silaturahmi. Kekeluargaan itu secara nggak langsung membuat sense of belonging koperasi itu ya. Betul, gitu. Tapi biar dibilang nggak ketinggalan zaman kan sekarang era teknologi ya, Mbak Fitri ya. Teknologi terjalan tapi tidak harus yang masalah-masalah teknis misalnya angsuran dan lain-lain. Kita tidak mau karena itu salah satu sarana untuk kita ketemu dengan anggota. Jangan diputus. Ketemu anggota cuma pada saat RHT setahun sekali. Bagaimana kita bisa akrab? Betul. Itu loh, palingnya sebulan kita datang sekali ketemu, itu akrab gitu loh. Jadi kita dengan anggota itu sudah kayak friend biasa, friendly banget gitu loh. Itu yang bikin koperasi itu akan eksis. Jangan menghilangkan prinsip-prinsip itu. Kalau itu hilang, ya udah koperasi nanti akhirnya cuma main-main gini. Boleh lah, kalau teknologi saya main. Laporan keuangan ada nanti secara online ada yang bisa jam 4 diakses. sore itu semua kantor sudah laporan kantor pusat. Saya tinggal ngenter kantor pusat, neraca hari ini sudah keluar. Dan itu real time. Kalau misalnya saya mau lihat jam 12 juga bisa. Termasuk seluruh kantorku itu ada CCTV. Karyawan lagi apa saya tahu.
Jadi tetap Mbak Fitri, teknologi tetap Tetap, digunakan. iya, digunakan, tapi ada iya, posisi-posisi pada tertentu Cuma gitu. sebagai alat ya Pak. Iya, pokoknya komunikasi dengan anggota jangan sampai digantikan oleh teknologi. Ini Karena kelihatannya bisa diterapkan di mahasiswa. Komunikasi dengan anggota, ngobrol dengan anggota, supaya Betul. anggota itu handarbeni, memiliki. Jadi gitu. kayak nguongke ya Bu Ya, ya. Iya, itu yang di membuat mahasiswa, koperasi. iya. Koperasi eksis kayak gitu. Kadang-kadang kita ngobrolnya nggak cuma sekedar bisnis, tapi akhirnya personal, malah jadi kayak saudara, Iya. jadi lebih dekat, Loh, kadang lebih jadi enak. kadang jadi biro jodoh juga. Nah itu Pak, tolong Pak Mor anakku golek Baru anu. itu Oh iya siap. Menarik itu. itu sampai Mas Awan batuk loh. Iya. Biro jodoh mau jadi anggota koperasi Mas. Asik gitu. Jadi kita kalau betul-betul koperasi itu mengasihkan. Kalau udah mengasihkan biasanya generasi Z itu seneng. Betul. Ini mahasiswa langsung banyak tertarik nih. Wah iya nih, saya ikut aja gitu. Kalau buat ibu nih pesan nih buat teman-teman sobat koperasi ini, gimana supaya akhirnya yang belum gabung ke koperasi, ayo seperti apa Bu? Ini pesan buat sobat-sobat koperasi nih, mahasiswa-mahasiswa nih. Sobat muda koperasi jadi memang kita perlu apa ya? Kita sudah tahu semua bahwa koperasi soko guru perekonomian karena kekeluargaan gotong royong, tapi tidak sekedar hanya bicara. Itu harus ada kaderisasi di situ. Nah, inilah saatnya monggo dari yang muda-muda ini kita ikut ke koperasi sehingga kita bisa melestarikan, artinya bisa membuat koperasi itu koperasi untuk anak muda gitu. Nah, semakin banyak bergabung, semakin akan tahu tentang koperasi yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Mereka pasti akan tertarik gitu, karena disitulah koperasi adalah badan usaha gitu loh. Yang mereka bukan hanya tempatnya, dia badan usaha yang di sana bisa belajar untuk berusaha, untuk memperkaya ilmu dirinya sendiri. Juga untuk berorganisasi tadi itu. Nah inilah monggo coba segera untuk menghubungi koperasi mahasiswa. Apa sih yang ini? Karena koperasi pada intinya adalah melayani anggota. Mereka dilayani. Mungkin koperasi yang terjerat pinjol itu karena mahasiswa terjerat pinjol itu karena koperasinya belum pendekatan ke anggota-anggota gitu, sehingga mereka lebih kenal pinjol daripada koperasi, padahal itu bisa diatasi oleh koperasi gitu. Tuh teman-teman yang sobat koperasi ya, Mbak Fitri teman-temannya langsung diajak gabung koperasi. Siap. Ayo. Jadi kalau misalnya koperasi yang baik itu pasti banyak hal positif yang bisa didapatkan. Upgrade skill dan lain-lain ya Pak. Ini closing statement dong Pak dari Pak Purwoko nih. Oke, yang penting gini. Kalau pengen menjadi mahasiswa yang sempurna itu tidak hanya mendapatkan ijazah. Tapi harus keluar atau lulus dari kuliah itu ada kompetensi tertentu yang bisa menjadi modal untuk berkiprah di masyarakat. Salah satunya adalah belajar bisnis di Kopma. Gitu. Jadi di Kopma itu banyak sekali yang bisa dipelajari, mulai dari manajemennya, pemasarannya, operasionalnya, keuangannya, sampai pendekatan kepada masyarakat sekitar itu bisa belajar dari Kopma, ketemu dengan anggota ya. Itulah sesuatu yang menyenangkan, yang nanti ketika lulus ijazah itu tidak hanya berjalan sendiri tapi ditemani dengan kompetensi yang ada di diri mahasiswa. Itu akan menjadikan alumni, itu bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, artinya bikin usaha sendiri, atau mungkin dia langsung mengerjakan bisnis yang telah dipelajari di kampus sebagai kader koperasi, bikin koperasi. Jangan dianggap koperasi itu badan usaha yang deso, yang dekil, yang rendahan. Tapi koperasi itu sudah sama dengan BUMN, sama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain, dan itu sudah harus kita laksanakan, kita terapkan supaya mahasiswa itu tidak minder, tapi dia punya kemampuan untuk berbisnis, terutama di bidang koperasi. Monggo mahasiswa kita gabung di koperasi supaya masa depannya terjamin ya, karena itu kekeluargaan, usaha sendiri bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak menjadi beban bagi orang lain, terutama bagi orang tua ya. Kita harus mampu. Kalau misalnya belum bisa mendirikan koperasi, kita bisa bekerja di koperasi yang sudah ada, dan itu akan membuat kesempurnaan kompetensi di bidang koperasi. Akhirnya kader koperasi akan terbentuk
secara baik dan tidak kekurangan lagi. Akhirnya koperasi tidak menjadi bulan-bulanan, tidak menjadi pemberitaan yang jelek saja, tapi kita tentu berharap ke depan banyak berita koperasi yang menggemparkan dunia. Gitu, seperti Barcelona, seperti yang lainnya, yang itu ternyata dimiliki oleh koperasi. Gitu kira-kira. Oke, masih ada unek-unek nggak nih Mbak Fitri? Cukup ini kan yang mumpung baru pendaftaran mahasiswa itu, jadi bisa dimanfaatkan ya Pak. Monggo bisa daftar UKM koperasi itu bagus kok, nggak kalah dengan UKM yang lain seperti itu. Nah harapannya nanti setelah ada obrolan ini mahasiswa bisa dapat insight, bisa dapat wawasan. Oh ternyata koperasi itu keren gitu. Jadi ayo mari gabung sama-sama ke koperasi, khususnya Kopma seperti itu. Banyak cara untuk upgrade skill. Salah satunya adalah dengan ikut Kopma. Betul. Nah, langsung aja teman-teman ke Kopma terdekat gabung. Kalau pengen tanya-tanya bisa ke Dinas Koperasi ya Bu ya. Siap. Oke, nanti banyak kegiatan yang dilakukan di sini. Itu kamu join aja. Pokoknya manfaatin gadget kamu, teknologi kamu untuk mengupgrade diri kamu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Purwoko. Sama-sama. Terima kasih Bu. Gak kerasa ini kita udah 1 jam loh Bu ngobrol. Iya. Pas. Terima kasih dan ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya juga lebih luar biasa ya Mbak Fitri ya. Betul. Temanya apa? Masih rahasia. Masih rahasia. Ikuti terus. Jangan lupa follow juga. Follow IG Dinas Koperasi dan subscribe YouTube-nya YouTube Dinas Koperasi juga. Apa itu Mbak? IG-nya apa? YouTube-nya apa? IG-nya Diskop UKM DIY. Kalau YouTube-nya nanti Dinas Koperasi dan UKM DIY. Oke, langsung follow di situ banyak banget kegiatannya ya. Betul sekali. Banyak Macem-macem. informasi juga, informasi kegiatan dan lain-lain yang program dari dinas seperti itu. Oke. Nah, itu dia tadi Sobat Koperasi. Ketemu lagi besok di podcast Sinau bareng Si Bakul Koperasi yang pastinya juga di tema yang lebih menarik. Pamit. Dadah. Dadah.